Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN uji kinerja PPG Daljab angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fitri Juniasih, guru SMP Negeri 2 Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran guna memenuhi bahan ujian uji kinerja pada materi teks prosedur di kelas 7. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukan untuk kedepannya agar kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Belajar pada kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, beri salam. Silakan berdiri. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Yakin? Yakin. Tidak tapi bisa. Silakan duduk kembali. Kita periksa kehadiran kelas 7A pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Agustinus hadir. Anissa Oktaviani, Ariel Andika, ya. 3 peserta didik yang tidak hadir karena sakit. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita ingat-ingat dulu. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Menemukan informasi tentang teks prosedur. Ya, menemukan informasi tentang teks prosedur. Lalu pertemuan yang lalu juga kan Ibu sampaikan, pembelajaran kita berikutnya adalah tentang ya, betul anak-anak hebat Ibu, bagus sekali. Pembelajaran yang hari ini adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ini adalah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Coba untuk mengingatnya kembali, silakan lihat tayangannya. Hari ini kita belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 7, yaitu materi teks prosedur.
berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Boleh dari buku, boleh juga dari alat elektronik yang lain, boleh dari nonton HP, boleh dari nonton TV. Apapun informasi yang relevan tentang teks prosedur boleh didapatkan dari selain buku paket. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah dengan tepat. Lalu, coba siapa yang masih ingat teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah penjelasan tentang cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara membuat sesuatu atau cara untuk melakukan sesuatu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, ada yang ingin bertanya? Dari tujuan pembelajaran ini, bagaimana struktur teks prosedur? Apakah semua unsur struktur harus ada? Kita akan menggalinya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, agar nanti kegiatan diskusi kita berjalan dengan lancar, berarti kalian harus berada pada kelompok yang sudah kita bentuk. Karena metode pembelajaran kita adalah metode diskusi, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk kelompok. Silakan maju ke depan. Kelompok bertindak. Kelompok puisi. Kelompok sastra. Kelompok seloka. Kelompok pantun. Letakkan di meja, identitas kelompoknya letakkan di meja. Kelompok bahasa. Lalu yang terakhir adalah kelompok cerpen. Silahkan diambil identitasnya ke depan, lalu letakkan di meja. Terkait materi kita pada kali ini yaitu teks prosedur. Tadi kan sudah tahu teks prosedur itu teks yang berisi cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu. Nah, kalau yang dalam bentuk tayangan atau audiovisual yang ada gambarnya, yang ada suaranya, bisa kalian temukan tayangan-tayangan itu di YouTube, misalnya di TV, misalnya. Itu adalah tayangan prosedur, cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Nah, ketika tayangan itu dituangkan dalam bentuk tertulis yang nanti hasilnya akan kita baca, itu namanya teks prosedur. Kalau yang ada suaranya, dia namanya tayangan audiovisual prosedur. Kalau yang dalam bentuk tertulis, baru namanya adalah teks prosedur. Ya. Berikut ini bukunya, tayangan audiovisual tentang prosedur membuat sesuatu. Kita lihat dulu tayangannya. Silakan lihat di layar, ada tayangan prosedur di sana. Tadi sudah kita saksikan tayangan audiovisual tentang cara membuat
selerasa.com. Di sana bisa kalian akses. Itu juga termasuk informasi yang relevan tentang prosedur. Kemudian untuk bahan kita mendiskusikan, nanti yang didiskusikan berdasarkan tayangan audiovisual yang tadi. Nanti kita diskusikan dalam kelompok kita, yang tadi kelompoknya sudah Ibu bentuk, nanti juga akan Ibu berikan lembar diskusi. Yang didiskusikan adalah terkait bagaimana bagian struktur teks prosedur, kemudian ciri isi teks prosedur bagaimana, lalu nanti ciri bahasanya juga akan kalian diskusikan di sana. Sebagai informasinya nanti untuk mengaitkan bukti informasi yang relevan nanti, maka kita akan menyaksikan video pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu bagikan dulu lembar diskusinya. Sekarang adalah saatnya kita akan mendiskusikan lembar diskusi yang sudah kalian pegang masing-masing bersama kelompoknya. Silakan dibuka lembar diskusinya. Di sana ada bahan yang akan didiskusikan, ada contoh teks prosedurnya, kemudian ada petunjuk di halaman kedua. Halaman kedua itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Silakan dibuka dulu, lalu dibaca dan didiskusikan. Sebagai materi acuan untuk didiskusikan pada lembar diskusi, kita saksikan tayangan video pembelajaran. Video pembelajaran ini sudah Ibu ada di channel YouTube Ibu, linknya sudah Ibu bagikan ke WA grup kelas kita. Kemudian itu dijadikan sumber lain yang relevan selain buku paket yang sudah kita punya. Kemudian ada satu sumber lagi. Sumber yang relevan bisa kalian akses adalah bahan ajar. Bahan ajar ini juga PDF-nya sudah Ibu bagikan di WA grup kita. Kalau yang Ibu pegang ini adalah yang sudah dalam bentuk cetak. Ini merupakan sumber lain yang relevan untuk bisa kalian akses untuk menambah materi kita tentang teks prosedur. Sekarang kita saksikan dulu video pembelajarannya. Di sana terdapat struktur teks prosedur. Coba, ada nggak strukturnya tadi di sana? Ada. Ada. Ada alat-alat yang dipakai di sana? Ada. Ada bahan-bahan yang dipakai di sana? Ada. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagian bahannya? Ya. Nasi putih, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, minyak wijen. Iya, sudah disebutkan. Ada bahannya, ada nasi putih, telur, minyak goreng, minyak wijen, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ada bahan pelengkap lainnya. Itu adalah bagian bahan membuat nasi goreng. Baik, sekarang adalah saatnya kita akan mendiskusikan lembar diskusi yang sudah kalian pegang masing-masing bersama kelompoknya. Silakan dibuka lembar diskusinya. Di sana ada bahan yang akan didiskusikan, ada contoh teks prosedurnya, kemudian ada petunjuk di halaman kedua. Halaman kedua itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Silakan dibuka dulu, lalu dibaca dan didiskusikan.
bahasa tes prosedur. Ya, kita kaitkan pada materinya. Ciri bahasa tes prosedur. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian. Contohnya mudah dibuat atau dilakukan. Ini untuk bagian tujuan. Kemudian yang bagian bahan dan alat, silakan dicari di sini. Gunakan bahasa yang dirinci sampai ukuran yang akurat. Kemudian bagian langkah-langkah ciri bahasanya ada di sini. Kemudian bagian penutup di sini. Ciri bahasanya berisi. Silakan. Baik, waktu diskusinya sudah 10 menit, berarti sudah harus kita akhiri kegiatan diskusinya, lalu kita akan menuju pada kegiatan presentasi. Sebelum presentasi, biar fresh, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Tepuk keren. Kegiatan presentasinya diawali oleh kelompok Gurindam. Kita kelompok Gurindam mengawali kegiatan presentasi kita pagi ini. Silakan kelompok Gurindam maju. Halo, selamat pagi teman-teman. Dari kelompok Gurindam ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum menyampaikan hasil diskusi, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Imadi Satya Wijaya. Saya Putri Kabasia. Nama saya Wendri Pramana. Oke, saya mulai. Struktur teks prosedur. Bagian tujuan. Ciri isinya. 1. Pengantar umum. 2. Apa yang akan dibuat. 3. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Ciri bahasanya. 1. Penggunaan pilihan kata yang menarik. Contohnya mudah dibuat, murah dan cepat. Prosedur bagian bahan dan alat. Ciri isinya. 1. Rincian bahan. 2. Rincian alat. 3. Ukuran yang akurat. Ciri bahasanya. 1. Penggunaan rincian alat. 2. Rincian bahan dengan akurat. Bagian 3, yaitu langkah. Ciri isinya urutan langkah secara rinci. Ciri bahasanya penggunaan kata penghubung, waktu, dan tujuan. Bagian penutup. Ciri isinya bagian penekanan pada pengusungan dan pengundahan. Ciri bahasanya. 1. Adanya kata ucapan selamat. 2. Pengulangan kembali hal pokok pada pendahuluan. Kelompok lain yang ingin menanggapi? Iya, dari kelompok pantun, silakan berdiri. Kami dari kelompok pantun memberi sedikit tanggapan kepada kelompok Gurindam, yaitu pada bagian ciri bahasa masih kurang penggunaan kata yang menyatakan urutan untuk bagian langkah-langkah. Iya, terima kasih Kinan. Bagus sekali tanggapan dari Kinan. Kami dari kelompok Sloka meminta contoh bagaimana ukuran yang akurat pada ciri isi struktur bagian bahan dan alat. Ya, terima kasih. Kelompok Gurinda diberi pertanyaan, bagaimana contoh ukuran yang akurat katanya. Ya, silakan dijawab kelompok Gurinda. Contoh ukuran akurat adalah misalnya pada bahan yaitu 100 kilo tepung terigu, 500 ml air, 4 siung bawang merah. Ya, bagus. Semua kegiatan sudah kita lakukan, diskusi sudah, presentasi sudah. Sekarang saatnya untuk melakukan pengisian LKPD sebagai ukuran untuk menilai pengetahuan yang kita dapat pada kegiatan hari ini.
Pada bagian atas ada identitas, ada nama, tanggal, kemudian kelas. Silakan diisi. Di sana juga ada kolom untuk tempat nilai. Lalu di bagian bawahnya ada tanda tangan wali murid. Bahwa nanti lebar kerja ini akan diketahui oleh orang tuamu, nanti dibawa pulang, diberi tanda tangan oleh orang tuanya. Tulis isinya. Waktu mengisi LKPD-nya sudah cukup. Sekarang saatnya kalian mengumpulkan. Silakan taruh di depan mejanya. Ya, silakan. Dan alat, lalu ada angka, dan yang terakhir adalah bentuk. Kemudian sudah kita dapatkan juga unsur kebahasaan teks prosedur pada kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu tadi dari sudah di ujung, berarti akan Ibu sampaikan bahwa tadi sudah Ibu lakukan penilaian observasi sikap saat kalian melakukan diskusi. Kemudian dari hasil LKPD-nya juga Ibu lakukan penilaian pengetahuan di sana, sudah ada ukurannya. Kemudian tentu saja dari setiap kegiatan pembelajaran kita akan ada kelompok-kelompok yang menjadi kelompok terbaik. Kelompok apa yang terbaik tadi? Ya, kelompok Gurinda. Beri tepuk tangan untuk kelompok Gurinda. Lalu, untuk pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian oke dan menyenangkan? Yang sudah didapat apa dalam kegiatan hari ini?
Agus menulis teks prosedur. Semua rangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan, dengan metode diskusi sudah kita lakukan, dengan model discovery learning atau pembelajaran penemuan juga sudah kita lakukan. Kemudian penilaian pengetahuan, penilaian sikap sudah kita lakukan, semua sudah kita lakukan. Berarti sekarang tiba saatnya kita mengakhiri kegiatan ini. Ibu ucapkan terima kasih.